Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferdin Permana Putra dengan NIM 231167775. Di sini saya akan melakukan review artikel kedua untuk tugas Cerkom dengan artikel yang berjudul Protokol untuk Interkomunikasi Jaringan Komputer. Abstrak, protokol yang mendukung pembagian sumber daya yang ada di jaringan packet switching yang berbeda disajikan. Protokol ini menyediakan variasi dalam ukuran paket jaringan individu, kegagalan transmisi, pengurutan, kontrol aliran, pengecekan, kesalahan ujung ke ujung, dan pembuatan dan penghancuran koneksi, proses-proses logis. Beberapa masalah implementasi dipertimbangkan dan masalah seperti perutaan internet, net, internetwork, akuntansi, dan batas waktu diekspos. Pendahuluan, dalam beberapa tahun terakhir, upaya cukup besar telah dilakukan untuk desain dan implementasi jaringan paket switching. Alasan utama untuk mengembangkan jaringan tersebut adalah untuk memfasilitasi pembagian sumber daya alam komputer. Jaringan komputer paket mencakup mekanisme transportasi untuk mengirimkan data antar komputer atau antara komputer dan terminal. Untuk membuat data menjadi bermakna, komputer dan terminal berbagi protokol yang sama, yaitu satu set yang disepakati, konvensi yang disepakati. Beberapa protokol telah dikembangkan untuk tujuan ini, namun protokol-protokol ini hanya mengatasi masalah komunikasi pada jaringan yang sama. Dalam makalah ini kami menyajikan desain dan filosofi protokol yang mendukung pembagian sumber daya yang ada di jaringan paket switching yang berbeda. Setelah pengenalan singkat tentang jaringan internet network, masalah protokol, kami menjelaskan fungsi dari sebuah gateway sebagai antarmuka antar jaringan dan mendiskusikan perannya dalam protokol. The gateway notion. Dalam praktiknya, gateway antara dua jaringan dapat terdiri dari dua bagian, masing-masing terdiri terkait dengan jaringan sendiri. Hal ini memungkinkan untuk mengimplementasikan sebagian dari gateway sehingga hanya perlu menanamkan paket internet network dalam format paket lokal atau mengekstrak ya. Kami mengusulkan agar gateway menangani paket internet network dalam format standar, tetapi kami tidak mengusulkan transmisi tertentu, prosedur transmisi tertentu di antara bagian gateway. Setiap jaringan mungkin perlu menambah format paket format sebelum dapat melewati masing-masing jaringan. Kami telah mengindikasikan header lokal di bagian yang diawali dengan awal dari paket. Header lokal diperkenalkan hanya untuk mengilustrasikan konsep penyematan sebuah jaringan internal paket dalam format jaringan individu yang harus dilalui oleh paket tersebut. Ini akan bervariasi dalam bentuk yang tepat dari satu jaringan ke jaringan dan bahkan mungkin tidak diperlukan dalam beberapa kasus-kasus. Meskipun tidak secara eksplisit ditunjukkan dalam gambar, ada kemungkinan juga bahwa server lokal mungkin ditambahkan ke akhir paket. Kami percaya dalam jangka waktu dan keluhan dan perkembangan jaringan, komunikasi jarak jauh akan sangat terhambat oleh menentukan seberapa besar dari minimum ukuran paket karena alasan-alasan berikut. Satu, jika ukuran paket maksimum yang diizinkan adalah ditentukan, maka menjadi tidak mungkin untuk sepenuhnya mengisolasikan parameter ukuran paket internal dari satu jaringan dari parameter ukuran paket internal dari semua jaringan lain. Dua, akan sangat sulit untuk meningkatkan ukuran paket maksimum yang diizinkan sebagai respon terhadap yang baru teknologi. Karena hal ini akan memerlukan persetujuan dan kemudian diimplementasikan oleh semua jaringan yang berpartisipasi. Pengalamatan asosiatif dan enkripsi paket mungkin memerlukan ukuran paket tertentu untuk berkembang selama transit untuk memasukkan informasi baru. Proses level communication, kami mengasumsikan bahwa setiap segmen ditambah dengan informasi tambahan yang memungkinkan transmisi dan menerima TCP untuk mengidentifikasi proses tujuan dan proses sumber masing-masing. Pada titik ini kita harus menghadapi masalah besar.
Bagaimana seharusnya sumber segmen format TCP sumber ditujukan untuk TCP tujuan yang sama. Kami mempertimbangkan dua kasus. Kasus satu, jika kita mengambil posisi bahwa segmen batas-batas tidak penting dan bahwa aliran byte dapat dibentuk dari segmen yang ditujukan untuk TCP, maka kita dapat memperoleh transmisi yang lebih baik, efisiensi, dan pembagian sumber daya dengan sewenang-wenang menguraikan aliran menjadi paket-paket memungkinkan banyak segmen untuk berbagi satu paket internet network header. Kasus 2, sebagai alternatif kita dapat mengambil posisi yang seharusnya dapat ditentukan oleh TCP. Tujuan menentukan pada saat kedatangan dan tanpa tambahan informasi untuk proses atau proses mana yang dimaksudkan, paket yang diterima dimaksudkan, dan jika demikian, apakah tersebut harus dikirim saat itu juga. Kedua kasus menyediakan demultiplexing dan mengiriman segmen ke tujuan, tetapi hanya kasus 2 yang melakukan tanpa pengenalan potensi interproses interferensi. Selanjutnya kasus 1 mengenakan tambahan sheet untuk menangani alirannya pada basis host ke host dasar. Karena harus ada juga beberapa ketentuan yang kontrol tingkat proses dan mesin ini sedikit digunakan karena kemungkinan kecil bahwa dalam host yang diberikan dua proses akan terjadi secara kebetulan dijadwalkan untuk pengiriman pesan ke tujuan yang sama host. Address format. Pemilihan format alamat merupakan masalah antar jaringan karena jaringan lokal alamat TCP dapat bervariasi secara substansial dalam format dan ukuran. Sebuah alamat TCP Internet Network yang seragam yang dipahami oleh setiap gateway dan TCP adalah penting untuk merutan dan pengiriman jaringan internal paket. Masalah serupa ditemui ketika pot pengalamatannya. Kami memperkenalkan pengertian pot IED untuk mengizinkan sebuah proses untuk membedakan antara beberapa aliran pesan. TCP addressing. Pengalaman TCP terikat erat dengan masalah perutaan, karena host dan gateway harus memilih atau gateway. Tujuan yang sesuai dengan paket internet network yang keluar. Pilihan untuk identifikasi jaringan 8 bit memungkinkan hingga 256 jaringan yang berbeda. Ukuran ini tampak cukup untuk masa mendatang. Pot addressing. TCP menerima dihadapkan pada tugas untuk melakukan demultiplexing aliran paket internet network yang menerima dan merekonstruksi pesan-pesan asli untuk setiap proses tujuan. Setiap sistem operasi memiliki cara internal sendiri untuk mengidentifikasi proses dan pot. Kami mengasumsikan bahwa 16 bit sudah cukup untuk berfungsi sebagai pengenal pot internet network. Sebuah pengiriman proses tidak perlu tahu bagaimana pot tujuan yang diidentifikasikan yang akan digunakan. Segmen dan paket format. Pesan dipecah oleh TCP ke dalam segmen-segmen yang formatnya ditujukan di bagian selanjutnya. Panjang bidang yang diilustrasikan adalah hanya bersifat sugestif. Dua bidang pertama, pot sumber dan pot tujuan pada gambar telah dibahas sebagai bagian buruk tentang pengalamatan. Penggunaan file ketiga dan keempat window dan acknowledgement pada gambar akan dibahas nanti di bagian transmisi ulang dan duplikat deteksi. Assembly and sequency. Rekonstruksi pesan pada penerimaan TCP dengan jelas mengisyaratkan bahwa setiap paket internet itu membawa nomor urut yang unik untuk aliran pesan pot tujuan tertentu. Nomor urut harus meningkat secara monoton atau menurun karena digunakan untuk menyusun ulang dan menyusun kembali paket-paket yang datang menjadi sebuah pesan. Jika ruang nomor urut tidak terbatas, maka kita bisa dengan mudah menetapkan nomor berikut untuk setiap paket baru. Jelas ruangan ini tidak mungkin tak terbatas dan kita akan mempertimbangkan masalah apa yang ditimbulkan oleh nomor urut terbatas akan menyebabkan masalah ketika kita membahas transmisi ulang dan deteksi duplikat di bagian berikutnya. Retransmission and duplicate detection. Tidak ada transmisi yang dapat diandalkan 100%. Kami mengusulkan batas waktu dan pengakuan positif mekanisme yang akan melakukan TCP untuk pulih dan kehilangan paket dari satu host ke host lainnya. Sebuah TCP mentransmisikan paket dan menunggu balasan pengakuan yang dibawa dalam aliran paket sebaliknya. Jika tidak ada pengakuan untuk paket tertentu yang diterima, TCP akan melakukan transmisi ulang. Ini adalah harapan kami bahwa
expose mekanisme transmisi ulang yang dijelaskan dalam paragraf berikut tidak akan dipanggil sangat sering dalam politik. Flow control. Setiap segmen yang tiba di tujuan TCP pada akhirnya diakui dengan pengembalian nomor urut dari segmen berikutnya yang harus diteruskan ke proses mungkin belum tiba. Sebelumnya kita telah menjelaskan penggunaan urutan ruang nomor dan jendela untuk membantu deteksi duplikat deteksi. Ucapan terima kasih dibawa dalam proses dan bersama dengan mereka ada ketentuan jendela yang disarankan yang penerima dapat menggunakan untuk mengontrol aliran data dan pengirim. Ini dimaksud untuk menjadi yang komponen utama dari mekanisme kontrol aliran proses. TCP input or output handling. TCP memiliki komponen yang menangani input-output keluaran I/O dari dan dari jaringan. 4. Ketika sebuah paket telah tiba, ia memvalidasi alamat dan menempelkan paket tersebut dalam antrian. Sekumpulan buffer dapat diatur untuk mengenangani kedatangan dan jika semua yang tersedia habis, kedatangan berikutnya dapat dibuang karena paket yang tidak diakui akan ditransmisi ulang. Pada output, jumlah buffering yang lebih kecil adalah diperlukan karena buffer proses dapat menampung data yang akan ditransmisikan. TCP or Process Communication. Untuk mengirim pesan tersebut, proses menyiapkan teks dalam wilayah penyangga di ruang alamat sendiri, menyiapkan informasi kontrol yang perlu dijelaskan dalam daftar berikut dalam blok kontrol pengiriman TCP dan memberikan kontrol ke TCP. Potensi untuk TCP tidak ditentukan di sini, tetapi mungkin saja mengambil bentuk petunjuk yang dilewatkan, pseudo interupsi, atau berbagai bentuk lainnya. Untuk menerima sebuah pesan dalam ruang alamatnya, sebuah proses menyiapkan buffer penerimaan menyisipkan informasi kontrol yang diperlukan dalam sebuah receive block kontrol RCB dan sekali lagi menentukan kontrol ke TCP. Connection and Association. Di ARPANET, pengolah pesan terbuka IEP tidak perlu membuka dan menutup koneksi dari sumber ke tujuan. Alasan untuk hal ini adalah bahwa koneksi pada dasarnya selalu terbuka, karena alamat setiap sumber dan tujuan tidak pernah ditugaskan ulang. Bila nama dan tempat bersifat statis dan tidak berubah, maka hanya perlu memberi label paket dengan sumber tujuan untuk mengirimkan melalui jaringan. Dalam bahasa kita setiap sumber dan tujuan membentuk sebuah asosiasi, namun dalam kasus proses kita menemukan bahwa alamat pot terus digunakan dan digunakan kembali. Beberapa proses yang selalu ada bisa jadi diberi alamat tetap tidak berubah proses logger. Namun jika kita mengasumsikan bahwa setiap TCP memiliki persediaan alamat pot yang tak terbatas sehingga tidak ada alamat lama yang akan digunakan kembali, maka setiap pot yang dibuat secara dinamis akan diberi alamat yang tidak terpakai berikutnya. Connection Free Protocol with Association. Di ARPANET, pengolah MP tidak terbuka yang tidak perlu membuka dan menutup koneksi dan sumber tujuan. Alasan untuk hal ini adalah bahwa koneksi pada dasarnya terlalu terbuka karena alamat setiap sumber tujuan tidak pernah ditugaskan ulang. Bila nama dan tempat bersifat statis dan tidak berubah, maka hanya perlu memberikan label paket dengan sumber tujuan untuk mengirimkan melalui jaringan. Dalam bahasa kita setiap sumber dan tujuan membentuk sebuah asosiasi, namun dalam kasus proses kita menemukan bahwa alamat pot terus digunakan kembali. Beberapa proses yang selalu ada bisa jadi diberi alamat tetap dan tidak berubah proses logger. Namun jika kita menemukan bahwa setiap TCP memiliki persediaan alamat port yang terbatas sehingga tidak ada alamat lama yang akan digunakan kembali, maka setiap port yang dibuat secara dinamis akan diberi alamat yang tidak terpakai berikutnya. Conclusion, kami telah membahas beberapa masalah mendasar terkait dengan interkoneksi, paket switching jaringan. Secara khusus, kami telah menjelaskan sebuah protokol sederhana tetap protokol yang sangat kuat dan fleksibel yang menyediakan variasi dalam paket jaringan individu ukuran. Kegagalan transmisi, pengurutan aliran kontrol, dan pembuatan yang penghancuran asosiasi proses ke proses. Kami telah mempertimbangkan beberapa masalah implementasi yang muncul dan ditemukan bahwa protokol yang diusulkan dapat diimplementasikan oleh host dengan kapasitas yang sangat bervariasi. Itu kurang untuk sudah selesai dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.